Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura untuk menjadi orang lain. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena pada saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batasan diri dan menjadi lebih baik. Jadi kalau kata pelatih saya dulu tuh ada 5 poin. Gak bisa, dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa. Saya percaya setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Otomatis saya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika saya berusaha untuk menjadi orang lain yang di mata saya itu lebih baik, itu sebenarnya adalah bisa menjadi pandangan kekurangan dari mata orang lain. Misalkan ya, Pak Sugih, ya beliau menjadi dirinya Pak Sugih yang sekarang, ya menjadi diri sendiri gitu Pak Sugih, ya bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana dengan adanya Pak Sugih yang seperti ini, yang seperti sekarang, ya menjadikan temannya banyak tertawa, ya jadi awetmu muda gitu, bermanfaat bagi manusia lainnya. Jangan menjadi orang yang pandai urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hamim yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita dapat mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Jaya, yang saya hormati Pak Ustadz selaku guru kita di Masjid Al-Hamim, dan saya hormati teman-teman jamaah Masjid Al-Hamim. Di sini saya akan membawakan kultum tentang menjadi diri sendiri. Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura untuk menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang menjadi takut untuk menjadi diri sendiri karena mereka merasa bahwa diri mereka masih buruk. Ketika seseorang mendekat, terkadang kita tidak bisa menjadi diri sendiri karena takut mengecewakan orang tersebut. Tetapi menjadi diri sendiri, tetapi pada saat bertemu pertama kali dengan orang lain, mereka baru menyadari menjadi diri sendiri itu bukanlah hal yang salah. Mereka diberi pengertian bahwa menjadi diri sendiri itu penting, namun kita harus tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena pada saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batasan diri dan menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit berbagi, mungkin udah banyak teman-teman yang saya sampaikan ini juga. Jadi jangan takut menjadi diri sendiri, jangan merasa pernah takut bahwasanya kita tidak mampu. Jadi kalau kata pelatih saya dulu tuh ada 5 poin. Gak bisa, dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa. Jadi kalau dalam konteks agama di sini, misalkan kita nggak bisa mengaji atau baca Al-Quran, berawal tadi dari kata tidak bisa. Kita dipaksa terus di setiap hari untuk belajar, mulai dari Iqra, juz amma dan selanjutnya. Kita melaksanakan akan terpaksa. Tapi kalau setiap hari kita laksanakan dengan terpaksa, tapi kita rutin setiap hari, insya Allah lama-lama akan terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, ya insya Allah kembali kita akan bisa untuk membaca Al-Quran. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Percayalah kepada diri sendiri. Apabila pun kita dalam saat berargumen,
memberikan persentase dan lain-lain ini dalam konteks pekerjaan. Banyak cara kita untuk lebih mempercayai ke diri kita sendiri bahwasanya kita mampu. Jangan pernah kita menatap orangnya secara langsung. Tatap jidatnya ataukah tatap mulutnya. Itu untuk menambah kepedean dari kita di saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi menyambung sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bu Suci bahwasanya menjadi diri sendiri itu penting. Tidak perlu kita menjadi orang lain yang wah di sana, tapi diri kita sendiri memaksakan untuk itu yang belum tentu kita mampu. Yakinlah pada diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri, dan yakinlah kita itu bisa. Itu tadi prinsipnya. Nggak bisa dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau bertanya tapi mencoba berbagi dari mungkin cara saya berusaha untuk percaya diri adalah saya percaya setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Otomatis saya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika saya berusaha untuk menjadi orang lain yang di mata saya itu lebih baik, itu sebenarnya adalah bisa menjadi pandangan kekurangan dari mata orang lain. Jadi buat apa kita ingin menjadi orang lain yang kita pandang itu lebih baik daripada kita, sedangkan sejatinya setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ya udah, cintai diri kita sendiri, misal pun ada kekurangan yang kita sadari dalam diri kita, perbaiki dengan versi diri kita. Mungkin mungkin kelebihan orang lain bisa jadi referensi, tapi nggak perlu jadi orang lain gitu. Untuk mencintai diri kita sendiri, maka jadilah yang terbaik versi diri kita sendiri gitu. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, kesimpulannya singkat ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Misalkan ya, Pak Sugih, ya beliau menjadi dirinya Pak Sugih yang sekarang, ya menjadi diri sendiri gitu Pak Sugih ya, bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana dengan adanya Pak Sugih yang seperti ini, yang seperti sekarang, ya menjadikan temannya banyak tertawa, ya jadi awetmu muda gitu, bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi memang pentingnya menjadi diri sendiri agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang diharapkan Rasulullah SAW. Bukan menjadi orang yang harus dipandang orang lain hebat, tidak. Tapi di saat bermanfaat bagi orang lain, itu yang paling baik. Makanya Al-Imam Al-Ghazali yang memberikan salah satu nasihatnya, janganlah jadi orang yang al-alimu al-umurid dunya al-jahilu bil-umuril akhirah. Ya, jangan menjadi orang yang pandai urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Ya, kalau bisa mah dua-duanya. Ya, tapi kata beliau, jangan menjadi orang yang ini. Dia hanya pandai urusan dunia saja, tapi urusan akhirat dia bodoh, tidak mengetahui dan tidak ingin tahu. Makanya dalam menuntut ilmu Rasulullah menggunakan dua kalimat berbeda. Yang pertama dengan tolabu, yang kedua dengan utluba. Jadi dalam nahwu sharaf, tolaba fi'il madi, utluba juga sama. Ya, maka perbedaan tolabul ilmi, mencari ilmu, utlubul ilma, sama-sama kata kerja. Bedanya tolabu adalah kata kerja lampau atau disebut dengan fi'il madhi, sedangkan utlubu itu adalah atau utluba ya, bentuk kata kerja perintah atau fi'il amar. Ya. Kenapa harus berbeda?
thalabul ilmi, ya, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Utlubul ilma, ya, atau utlubal ilma, carilah ilmu, bentuknya perintah. Ya, kenapa harus berbeda? Rasulullah pasti ingin menyampaikan hikmah dalam hadis tersebut. Ketika thalabul sifatnya adalah mengajak, ya, menghimbau bahwa orang muslim laki-laki ataupun perempuan itu hukumnya fardu ain apa kifayah? Fardu ain, karena kalau fardu kifayah satu orang yang belajar yang lain gak berdosa. Kalau fardu ain harus sendiri yang berangkat menuntut ilmu, ya, gak bisa pinternya nitip, ya, itu disebut dengan fardu ain. Tapi ketika Rasulullah menggunakan kalimat utlubul ilma, carilah ilmu, walau bisin bahasanya, ya, walau sampai ke negeri Cina. Kenapa perintah bentuknya? Ya, jadi yang pertama ketika talabul ilmi berkaitan dengan ilmu akhirat, kewajibannya menyeluruh, ya, tidak ditentukan harus kemana. Tapi kalau utlubul ilma walau bisin, itu bentuk menuntut ilmu urusan dunia. Makanya tadi Imam Ghazali nasihatnya tepat. Jangan menjadi orang yang pandai dalam urusan dunia saja, tapi urusan akhiratnya dia bodoh. Dia mencari ilmu setinggi mungkin, belajar ilmu dunia, bahkan sampai ke walau bisin bahasa Rasulullah, ya, sampai harus ke negeri orang, ya, tapi memperdalam ilmu akhirat, ilmu agama ia lewatkan. Ini yang sayang, ya. Makanya saya mengajak diri pribadi pada teman-teman semua, ya, untuk mencoba menjadi orang yang alimun, ya, fi umuri dunya wal akhirah. Orang yang alim, orang yang pintar, orang yang tahu, orang yang pandai dalam urusan dunia dan akhirat, ya. Mudah-mudahan, ya, di ajang kultum seperti ini jadikan media perantara untuk kita memperbanyak, memperluas pengetahuan urusan akhirat. Makanya jangan malu, ya, jangan sungkan untuk ikut di dalam ta'lim dimanapun, ya, selama itu adalah kebaikan, maka langkah kaki kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harinallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.